Oke. Sama timestamp juga ya. Lu masih di Lufin ya? Lu di Lufin. Hmm, baru balik ya. Dipanggil tanggal 17 kita mau ngapain ya? Katanya sih gini, nggak tahu mungkin kata Teranya itu memang kita semua itu sudah ada di Bandung. Tanggal 17 dibilang pulang kapan? Pulang pulang ya. Tanggal 17 Iya. balik ke Bandung itu. Nanti bukan dari Bandung gue bisa balik kapan? Karena gue juga harus balik lagi ke orang tua. Nah, itu aku kurang tahu. Mungkin Aduh. coba tanya yang lain gimana. Oke, udah dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, recordnya udah nyala sama timernya. Oke. Aku kirim gini template dulu ya, Kirim template lewat apa? lewat Discord mau nggak? Oh ya. Oke. Soalnya kan Saya juga punya. di line kamu kan jarang gini aktif ya di line. Iya. Gue harus ngejar WWC. Karena kemungkinan besar setelah pulang pun gue nggak bisa ngelanjutin. Oh, oke oke. Itu ya, udah aku kirim. Mana ya? Ini ya. Tunggu tadi gue dari WA gue kirim ke DC. Di mana? Oh, di dia. Oke. Oke, aku kirim dulu ke WhatsApp. Hmm? Oke, kita mulainya gimana nih? Formal dulu kayak ngulur-ngulur waktu atau langsung aja pertanyaan random? Langsung aja pertanyaan. Nggak mau full pertanyaannya apa aja. Kalau udah ada Oh, format kayak gitu nggak usah ya. kalau aku sih biasanya kayak tergantung aja. Kalau misalnya hobinya membaca gitu kan. Aku tanya aja gitu, buku favoritnya game apa? Biar Hmm. mengalir-mengalir aja sih. Dari siapa nih? Dari lu aja ya? Dari kamu? Nggak apa-apa dari kamu yang nanya. Oke, oke. Oh, main game. Mungkin aku lihat di hobimu itu kamu suka main game. Nah, biasanya game favorit itu apa? Atau enggak yang gini ya? Aku biasanya lihat di Discord kamu itu mainnya gini, yang perang-perangan, kapal selam itu ya. Perang kapal. Iya. Iya, Sering ngeliat. kelihatan aja sih kayak di tampilannya itu. Oh, Oke, muncul. aku mau nanya game favoritnya, game favorit. Game favorit saya itu World of Warships. Itu bahasa Inggris ya. Titlenya. Berarti emang game itu aja dimainin ya. Ya, untuk laptop game itu aja. Kalau di HP, HP Fortress Saga. enggak main Itu kayak kayak Roblox atau Minecraft gitu. nggak nggak punya Minecraft, punya beli sempet di mobile tapi nggak ada teman buat main jadi Iya sih ya. download aja. Kalau Roblox, Tapi ada saya yang suka. Roblox oh, nggak suka mainnya Roblox. oke, World of Warship di PC dan Fortress of Saga ya di HP. Fortress Saga nggak ada off-nya. Oke, Saga di handphone. Oke, ini pertanyaannya mau giliran-giliran nggak? Atau aku selesaiin dulu semuanya? Agak apa-apa selesain aja biar fokus. Oke, oke, siap. Lanjut, yang kedua, setelah dari game favorit. Aku lihat sih, lu itu orang, kamu tuh orangnya nggak bisa fokus ya kalau nggak salah. Lumayan sering nggak fokus, gampang lupa juga. Nggak fokus pelupa ya.
Oke, aku mau nanya. Dulu nggak parah tapi sekarang udah parah jadi mulai makan obat. Oh, jadi aku mikirnya ADHD ya? ADHD. Belum didiagnosis jadi nggak bisa bilang buat pasti. Kayaknya lebih deket ke memang pelupa doang sih. Oke, aku mau nanya. Penyebab kamu itu nggak fokus tuh kenapa? Eh, Kadang jadi saya itu rawan ke perubahan suhu, hidungnya mampet, rasanya kayak kurang oksigen, susah nafas, jadi nggak mikir penuh. Kurang Kayak sekarang aja oksigen. lagi agak mampet. Oke, aku mikirnya asma. Nyampe nggak ke asma gitu. Belum didiagnosis, belum ada koni, belum ada simptomnya yang bisa bilang asma. Cuman gitu doang sih. Oh, maksudnya belum diperiksa di dokter ya? Belum diperiksa. Belum ada kebutuhan periksa karena belum ada yang membahayakan diri. Oke, Cuman maksudnya simptom ringan doang. Mhm. Dan ketika hidung mampet. Soalnya aku selalu berpikir kalau orang yang nggak gampang fokus, yang sulit buat fokus, yang apa sih namanya kayak perhatiannya itu kebelah-kebelah, maunya belajar tapi tiba-tiba kepikiran dengan hal yang lain. Itu kayak aku mikirnya, oh ini bisa jadi ADHD gitu. Kalau Nah, dengan ya, intensitas yang berat, misalnya kayak terus mencoba buat fokus tapi nggak berhasil. Cuman ya aku nggak berani buat mendiagnosis orang itu ADHD atau enggak tanpa diagnosa diagnosa resmi dari dokter gitu. ya, yang penting itu kita percaya aja profesional, jangan asal self diagnose. Iya Itu betul. dapat gua nggak berani ngomong ada enggak mungkin. Oke, oke lanjut yang ketiga. Em, kan kebetulan ini kamu itu kan jarang aktif kan di Line dan juga di media sosial lainnya. Seperti yang kayak di Line itu kamu jarang membaca informasi. Ya, Ya. oke. Aku mau nanya, kenapa kamu itu bisa tidak aktif di Line? Apakah karena ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan gitu pada waktu itu, atau memang ada hal yang lain? Eh, Alasan utamanya ada dua. Pertama itu saya memang jarang pegang HP atau benda elektronik. Kalau biasanya saya ditinggalin sendiri, ya bangun jam 8 jam 10 duduk aja, bengong, makan, minum, nyapu. Saya nggak terlalu suka ngeliatin layar terus. Walaupun saya main game sering, memang sering, tapi itu pun saya nggak bisa tahan lama. Apalagi sekarang, karena pakai kacamata, silidernya udah mulai parah. Itu untuk alasan pertama ya memang jarang pakai device. Untuk alasan kedua ya pengalaman saya pakai Line dan sebelumnya juga saya pernah disuruh pakai Telegram buat apa gitu. Biasanya kalau bukan WhatsApp dia gampang banget dapet iklan advertisement dan apa kalau dia ngeping dia cuma ping buat iklan doang saya jadi harus ngefilter bacanya terus functionnya kayak tombol search itu agak membingungkan saya udah kebiasaan WhatsApp jadinya kalau saya mau informasi saya mendingan dapat dari WhatsApp. Jadi agak sayang kalau perkuliahan dapatnya dari lain. Untuk grup teknik geofisika saya sering baca. Tapi untuk private messages ya dan grup lain saya buka bentar saya palingan baca yang hanya nge-mention saya. Dan itu pun biasanya masih iklan juga. Saya nggak ngerti mengapa saya harus filter nanti. Saya nggak terlalu ngerti. Oke, aku Tapi simpulkan. memang Oke, oke. pengalamannya nggak Jadi bu. kamu itu orangnya, Anda itu kamu jarang pakai HP dan biasanya itu bengong di apartemen. Jadi memang kebiasaan atau mungkin aku sebut sebagai hobimu itu bengong. Nggak bisa dibilang hobi. Hobi itu suatu hal yang kita bisa enjoy. Gitu. Kalau bengong Karena itu memang oke, karena kamu kan menikmati perasaan bengong itu. Ketika kamu bangun, oh, enggak. Saya kamu nggak menikmati bengong. oke, Saya cuma ketika
dong langsung blank aja. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, Oke, jadi bengong, ya bengong gitu ya. bengong aja ya. Saya pengen coba perbaikin, lebih aktif, jalan sini situ keluar. Tapi ya kebenarannya itu saya nggak punya kayak teman yang bisa saya panggil itu, ayo kita mau jalan. Jadi akhirnya juga kalau hari biasa diam aja di kamar, palingan coba setel TV cuma buat ngedengerin suaranya doang. Menarik sih emang kebiasaanmu. Oke, oke. Daripada orang lain kan biasanya itu buka media sosial, kemudian mereka itu doom scrolling. Mungkin kamu pernah dengar istilah doom scrolling gitu? Oh, saya doom scrolling itu memang salah satu hal ya, kalau saya megang HP dan saya cuma buka YouTube doang. Saya nggak pakai TikTok, Instagram, tapi itu pun juga kalau saya buka shorts dan saya nggak perhatiin, saya nge-scrolling lebih dari 3 kali itu saya pasti nyangkut setengah jam cuman doom scrolling doang. Sampai layar saya mateng di icon-iconnya di pinggir sini ada. Karena saya pakai dark mode kan putih warnanya. Jadi mateng ke layar buat shorts. Iya, Oh, saya ngerti doom kamu itu, scrolling dan saya juga oke. Berarti kamu tetap menyukai doom scrolling. nggak menyuk. Terjadi ya, ya mau gimana? Karena media sosial sekarang kan memang puncak dopaminnya tinggi banget, jadi susah di. Tertarik. Hmm, Oke, kamu saya sudah ngerti. mengetahui juga nih tentang doom scrolling dan juga pelepasan neurotransmitter dopamin. Dan aku emang tertarik sama hal tersebut. Oke, Hmm, dan kesimpulan yang pertama aku udah yang tentang jarangnya menggunakan itu. Yang kedua itu, aku tertarik juga ini. Kamu itu orangnya memang nggak suka dengan banyaknya iklan di media sosial. Betul itu kan? Memang nggak suka. nggak iklan juga, kayak pesan politik itu juga ngeselin karena kalau sekali ada media sosial tahu kamu pikiran politiknya kayak apa, ya diantara ngirimnya itu doang atau ngirimnya yang pas berlawanan. Nggak, jadi walaupun kita ingin berusaha berpikir dengan independen, yang diberikan sosial media itu biasanya mendorong kita untuk lebih bertingkah seperti hewan lah, saya harus bilang. Jadi saya nggak suka banyak kontennya yang di internet kecuali yang murni yang saya cari kayak mancing atau main game. Oke, aku tertarik banget ini. Karena bisa dibilang kamu orang yang berbeda dari kebanyakan orang. Dimana kalau kebanyakan orang ketika mereka buka Instagram, YouTube, dan sebagainya, seperti media sosial lainnya, atensi mereka itu terpancing dengan layar-layar, dengan judul yang memang menarik perhatian gitu. Ya, benar bisa dibilang secara kasarnya kita itu seperti sebuah hewan yang gimana ya bilangnya kayak diternak oleh para mereka yang elit-elit. Oke, aku setuju dengan hal tersebut karena media sosial memang tujuannya seperti itu untuk menarik perhatian kita. Dan aku juga memang tertarik dengan caramu itu berargumen gitu dengan media sosial. Cuman itu menurutmu bisa nggak kamu implementasikan dalam hidupmu setiap hari seperti itu? Seperti kamu tuh kayak netral banget dengan politik, dengan arah politik. Oh enggak, saya nggak netral politik. Saya punya Tapi, opini sendiri ya yang oke. saya bentuk. Tapi dari Bukan netral. opini sendiri itu bisa saja arahnya itu positif atau negatif kan? Karena dia subjektif, bukan objektif. Ya, persepsi. Persepsi. Oke, oke. Oke, aku Positif negatif itu untuknya kalau bukan suatu angka, pasti semua yang dikatakan akan berbentuk subjektif. Kesimpulan pun kalau kita punya angka 1.000 dan kita bilang oh itu angka besar, itu tetap subjektif. Satu-satunya yang objektif itu hanya data, angka, dan tidak ada kata-kata sama sekali. data bisa juga bersifat subjektif ketika mereka ingin manipulasi. Enggak semua data juga bakal objektif. Datanya objektif, tapi manipulasi itu kayak mereka ingin menarik konklusi atau filter yang mereka pakai.
Karena kalau data difilter kita bisa bilang, oh data itu difilter dan datanya objektif sesuai dengan filter itu kecuali jika dia buat angka sendiri. Itu data objektif. Tapi kesimpulan yang dia buat dari data itu, karena dia melakukan filter sesuai kebutuhannya dia, itu akan pasti subjektif. Jadi intinya yang sesuai dengan kebutuhan adalah hal yang subjektif. Semua yang kita opini kita sendiri itu adalah subjektif. Iya. Tapi kalau kita beropini berdasarkan data, apakah kita subjektif? Itu pasti subjektif. Hanya yang membedakan opini murni dengan opini berdata itu, kalau opini berdata ya kita bisa bilang ini lebih mendekati ini daripada opini lain. Itu doang. Sebenarnya yang kita lakukan dalam berargumen itu bukan nyari kebenaran, hanya mencari hal yang paling mendekati. Karena tidak ada yang sempurna lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau itu seperti itu, saya bilang seperti itu pun masih opini saya. Itu bukan kejujuran. Itu cuma saya ngomong. Kau bisa beropini beda dan boleh beropini beda, dan kita bisa debat atau kita bisa tarik kesimpulan atau kita nggak usah debat, kita pegang opini sendiri. Tapi tetap dari perspektif saya, semua yang kita katakan karena tidak dan apalagi karena tidak angka ya ini pasti bentuknya objektif dan bisa didebatkan kebenaran kesalahannya. Bahkan ketika kamu bilang itu masih saja belum tentu sebagai kebenaran walaupun memang mendekati. Kebenaran yang saya merasakan mendekati, tapi tidak dapat saya membuktikan bahwa mendekati karena saya tidak mempunyai data. Intinya saya asal ngomong. Sesuai pengalaman tapi saya ngasal ngomong. Jadi yang tentang dopamin, algoritma, itu berdasarkan apa yang kamu lihat, yang kamu tonton. Apa yang saya ketahui, iya. Serta kayak apa yang mungkin bisa saya tarik, apa yang kita, kalau ada data yang kosong bisa diisi mungkin dari pengetahuan sebelumnya. Ya, itulah pemikiran, bukan pemikiran ilmiah juga sih, kayak pemikiran orang kritis lah, kita bilang saja. Oke. Aku akan menganggap dirimu sebagai orang yang kritis. Tapi Terima kasih. Aku yakin bahwa kamu adalah orang yang kritis. Tapi kan bisa saja subjektif kan? Subjektif. Ya, saya bisa bilang kritis. Saya merasa kalau saya sekarang melihat kayak politik, berita, saya pasti langsung pertanyakan, dan itu saya merasa ya apakah itu membuat saya orang kritis? Saya merasa iya, saya merasa orang lain akan bilang iya. Tapi kekritisan pun itu bukan, itu cuman kayak oh dia kritis, tidak membantu kepada kebenaran atau salah, tidak membantu sangat. Oke. Kebetulan juga dari apa yang kamu bilang kayak sebenarnya ini berdasarkan filosofi ya. Ya, filosofi. Oke. Aduh, saya dulu SMP SMA pas masih waktu COVID, saya kan cuman bisa mikirin ke diri sendiri, nggak bisa ketemu orang. Jadi saya mendalami filosofi politik, apalagi filosofi politik Barat. Saya berusaha menjauhi dari media sensasional dari lokal atau apa. Jadi saya langsung ngambil aja. Saya nggak nyampe tahap ngebaca buku gitu. Saya nggak punya akses waktu itu. Kalau ada palingan saya baca-baca beberapa. Tapi semua pengetahuan yang saya ada mayoritas dari waktu-waktu COVID itu, yang saya ngumpulin pengetahuan sendiri. Mungkin benar. Saya merasa benar sih. Saya merasa mendekati karena saya jarang sampai membaca data berita sensasionalis. Paling saya cuma baca kayak laporan apa gitu atau sejarah. Tapi lagi saya nggak bisa memastikan kebenaran. Tapi dari yang saya ketahui dan apa yang saya rasa benar serta apa, dan ini juga penting, kita juga harus mikirin orang lain.
kayak apa yang mereka merasakan benar. Mereka bisa salah dan mereka bisa benar, tapi opini mereka juga tetap membantu membentuk apa yang kita bisa tarik. Oke, oke, oke. Aku teringat karena kamu bilang sebuah kebenaran. Teringat pada sebuah filosofi Jerman. Aku lupa siapa namanya. Mungkin kamu pernah dengar di mana hidup itu sesuai dengan hidup itu harus dengan kebenaran, lakukan dengan integritas. Aku lupa siapa nama filsufnya. Tapi di sini aku ingin bertanya. Aku bukan ingin berargumen tentang filosofi. Tapi Udah gak kebanyakan apa-apa. filosofi pasti filosofi barat dari Jerman. Karena tahun 1900 abad 19 sampai abad 20 kebanyakan filsuf itu dari Jerman. Yang terkenal, ya, yang terkenal karena argumen mereka dari Nietzsche dan juga sebagainya. Mungkin kamu pernah juga dengar tentang Tuhan sudah mati, tapi ini bukan berkaitan dengan Tuhan. Nah, aku pengen tanya, di dalam hidupmu itu apa filosofi yang kamu pegang? Nggak harus filosofi barat. Aku ingin tahu filosofimu aja. Filosofi kehidupan. Iya. Ya selama in- dari paling intinya itu hidup hidup saya itu cuma buat ngerasain hari ke depan, berkontribusi sebagai manusia, melakukan kebaikan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini versi optimisnya. Ta- bahwa walaupun saya individu dengan kebutuhan individu, dengan keinginan individu, dan saya juga tetap harus memikirkan orang lain. Karena bukan kita ngomong kayak ada tingkat individu di mana, kelompok di mana, itu debat moral yang berbeda. Saya cuma merasa ya keduanya harus dipentingkan, diusahakan untuk menjadi orang yang lebih baik lah intinya. Filosofi Superman. Oke, aku mau rangkum Itu dikit. tuh Jadi intinya itu just live. Hidup selayaknya sebagai seorang manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia, baik dan bermanfaat baik dan dan bermanfaat. hidupi kehidupan. Jalani kehidupan dengan selayaknya sebagai manusia. Iya. Jadi aku teringat sama SpongeBob. Mungkin kamu pernah nonton SpongeBob, di mana dia tuh menikmati kehidupannya. Walaupun memang banyak masalah yang mungkin memang bagi kita itu merupakan masalah seperti kayak dia harus bekerja dari siang sampai malam, di mana gajinya juga biasa-biasa aja dengan tuntutannya yang tinggi, dengan orang sekitar juga yang terlalu egois, misalnya, misal kayak si Squidward, dan orang yang rakus kayak Tuan Crab yang ingin keuntungan. Mungkin kayak gitu ya, Iya. filosofinya SpongeBob, kayak menikmati kehidupan pada saat ini dan sekarang. SpongeBob itu bukan dari saya lihat sih kayaknya SpongeBob itu cuman delusional doang nggak sih? Tapi filosofinya aku Mungkin pengen, Squidward agak kasar dia, ya, kalau dari tergantung depiksinya dia biasanya peduli. Tuan Krabs juga kalau benar didorong dia kadang-kadang peduli. Ka ini masalahnya menarik dari SpongeBob itu ya, ini kan suatu cerita yang banyak penulis, yang banyak storyline-nya, yang kontinuitasnya tidak tapi terus. Dan ada kesesuaiannya dengan dunia nyata. Kadang orang ini terlihat dari belakang rakus, tapi dari depannya ternyata dia orang yang baik. Jadi kayak iya, bertopeng, orang yang bertopeng, orang yang kelihatannya baik ternyata di dalamnya itu buruk. Mungkin itu bisa kayak sebagai referensi gitu dengan kehidupan kita yang semakin dewasa. Karena kalau dari pandangan atau visual anak-anak itu kan hanya sebuah film biasa yang delusional gitu kan. iya. Kehidupan bawah laut yang ya gitulah banyak ceritanya. Tapi dari sudut pandang kita yang mungkin orang-orang dewasa, ya bakal berbeda. Mungkin kan. Bahkan ini Ya, subjektif, ini karena dari pandanganku sendiri. Ini bukan iya, berdasarkan data, tapi dari apa yang sudah aku lihat dari tontonan itu. iya, iya. Opini yang dibelakangi oleh pengalaman. Iya, Ya, kalau dari saya sendiri tentang pemikiran manusia dan apa itu suatu manusia, bahwa kita semua pasti punya sisi baik dan sisi jahat, dan itu semua pasti bertingkah. Kayak internal monolog kita berbicara apa, tapi yang membedakan seorang baik dari seorang jahat itu
Dua hal, intensi dan perilaku. Kau bisa berpikir untuk melakukan kejahatan. Tapi jika kau hanya berpikir dan tidak ada rencana melakukan, itu tidak ada intensi kejahatan. Sama pun jika aksi. Nah, memang ada aksi kebaikan yang menyebabkan kejahatan. Itu mengapa kita punya intensi. Yang jadi tergantung ke setiap orang yang mana yang lebih penting. Banyak filosofer yang mendebatkan ini, tapi menurut saya debatnya itu tidak terlalu penting karena akhirnya ini jatuh ke rakyat seperti kita buat. Aku nggak bilang ini sebagai debat yang negatif. Aku menerima pandangan tiap orang. Oh Dan ya, aku nggak menganggap apa yang kita bicarakan ini sebagai debat yang arahnya bakal jatuh gitu, yang bakal sifatnya itu kayak buruk gitu. Enggak, aku nggak pernah oh berpikir ya maaf ya, kedengaran ke debat ya, ya, iya, ya oke, nggak karena apa-apa. Tapi ya aku saya senang kebiasaan dengerin. kalau Iya, mau ngejelasin diri sendiri itu kayak bercerita, kayak membicarakan mengapa saya tidak memikirkan. Intensinya bukan debat memang, tapi ya kebiasaan saya juga. Maaf ya nggak apa-apa. kalau kelihatannya kayak debat memang. Oke, tadi kan ada intensi sama aksi. Itu mirip dengan sebuah kata-kata kayak jangan banyak kata tapi banyaklah aksi. Cuman ini emang nggak bersesuaian dengan apa yang dibilang. Cuman kayak ya udah, kayak aku pernah dengar kata-kata yang seperti itu. Ah, Perbanyak aksi daripada teori. Kan sekarang kalau misalnya, oke ini aku ngomong politik dikit ya. oh ya, siap. Kebanyakan orang yang berpolitik supaya mereka mendapatkan atensi, berarti mereka harus perbanyak ngomong kan? Bener nggak Iya, menurutmu itu? banyak ngomong ya. Banyak ngomong. Kayak walaupun aksinya dikit, tapi ketika ngomongannya berbobot dengan data, bahkan ketika mereka merasa bahwa mereka mendekati kebenaran, bahwa mereka lah yang terbaik. Padahal mereka nggak ada Hmm, beraksi, hanya ngomong saja. Ngomongnya memang mendekati kebenaran berdasarkan data, tapi nggak ada aksi yang dia lakukan secara positif. Hanya bicara aja. Sama kayak kita mungkin, yang kita hanya bicara aja. Yang apa yang sudah iya, kita ketahui kita saling membagikannya. Mungkin itu aja sih ya. Terlalu lama takutnya. ya gak apa-apa. Oke, ada argumen nggak? Kalau misalnya nggak ada, lanjut aja. Aku seneng itu dengerin. Ah, mungkin argumen kita tahan untuk nanti karena ini kayak udah lewat 20 menit dan saya ada interview lain juga. Oke, terakhir nih dari aku. Ah ya. Keinginan keinginan hidupmu apa? Menjadi orang yang berguna. Apakah? Kalau disimpulkan memang di akhir semuanya saya ingin jadi orang yang berguna, yang kontribusi positif, yang bisa orang baik untuk keluarga saya, bisa membantu ya intinya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong tujuan akhir, tujuan yang bisa kita visualisasikan, yang benar ada hasilnya, eh, sejujurnya saya nggak punya rencana dan saya nggak membuat rencana buat sampai saya nggak buat rencana lebih dari 2 tahun karena saya saya merasa ya tidak ada yang konstan, tidak ada yang pasti. Jadi daripada kita merencanakan 10 tahun, 20 tahun, kecuali kalau retirement keuangan itu mah bisa direncanain. Tapi kalau kita benar ngerencanain langkah jalan lebih dari 10 tahun itu nggak ada guna karena dalam 1 tahun pun itu semua bisa berubah. Tapi berarti kamu menganggap mimpi itu salah. Orang yang bermimpi ingin seperti ini. Nah, Karena orang yang bermimpi, karena kamu saya lebih bangga ke orang yang bermimpi. Saya bangga mereka bisa bermimpi. Saya terlalu banyak pikiran, terlalu banyak berpikir, oh ini bisa ini, stres, jadi sabotase diri sendiri. Saya tahu, tapi saya tetap kayak gitu. Dibandingkan dengan orang yang bermimpi, ya kita bisa bilang delusional, tapi ya mimpi itu bagus. Saya lebih bangga kalau orang bermimpi daripada orang berpikir kayak saya. Yang penting itu ya karena mereka bisa punya tujuan, mereka bisa tahu jalannya dan mereka bisa capai dan walaupun apa yang terjadi mereka tetap kejar. berarti intinya orang yang punya tujuan dan itu dilakukan secara konsisten gitu, tetap berpadu dengan tujuan mereka dari awal.
Daripada mahasiswa Iya, yang banyak ngomong tentang tujuannya di 10 tahun ke depan, tapi nggak ada aksinya, berarti itu yang nggak dianggap sebagai hal yang berarti hal yang nggak berguna gitu kan. iya. Oke, oke, udah Pak. Udah lanjut dah sekarang pertanyaan lu. Oke, untuk 5 pertanyaan. Kalau 5 pertanyaan bonus itu harus sama semua orang atau bisa beda-beda? Beda-beda aja bebas. Semua orang juga boleh Oh, kok. Aku tuh sebenarnya ya kayak udah. mengalir aja pertanyaannya. Nggak apa. Ya udah lama sih saya nggak debat filosofi. Nggak apa-apa, aku suka Bukan kok. debat sih. Tapi emang lama. Eh, untuk pertanyaannya saya coba lebih berkaitan perkuliahan. Untuk pertanyaan pertama, selama di ITB apakah ada seseorang yang berkesan baik yang notable gitu atau teman sebutkan aja satu. Ada. Karena dia, apakah aku perlu menyebutkan namanya? Mungkin tidak perlu. Eh, Tapi asal ada kayak identitas yang bisa kita tebak lah kayak dia di fakultas apa atau iya, dia teknik dia apa jurusan iya, apa. dia orangnya teknik perminyakan. Soalnya itu juga impianku gitu buat jadi teknik perminyakan. Nah, kenapa dia adalah orang yang notable bagi aku? Karena dia selalu menemaniku pada semester 1, menemani dan selalu bersama aku. Jadi aku ngerasa aku nggak sepi. Kayak di semester 1 itu aku ngerasa bahwa temanku itu hanya dia gitu. Oke. Aku anggap sebagai teman karena mungkin sebagai teman dekat karena emang sering aja bersama dia, tapi nggak selalu sering. Oke. Ini bukan terkait ini bukan terkait pertanyaannya cuma penasaran doang, tapi ini masih sering kontak ketemuan. Iya, Nah, masih bagus dan lah. udah jarang. Karena kita juga udah beda prodi, beda tujuan juga kan. Udah beda-beda lah. Kontaknya itu terbilang jarang, tapi bisa dibilang ngontak. Sorry, sorry. Ngerti. Asal pasti akhir semuanya masih bisa saling kenal lah, itu yang penting. Bisa lanjutin di masa depan. Iya, benar. Oke. Untuk keduanya itu, hal apa yang paling kita katakan menonjol selama di ITB? Bisa positif, bisa negatif. Hal yang menonjol. Kenapa? Aduh, apa ya? Yang spesial, yang unik, atau yang hebat, atau yang tidak terlalu hebat. Ternyata kayak gini ya. Enggak, ITB hebat kok, percaya. Buat aku, hal yang menonjol secara realitas Ya, aku sendiri. Aku tuh orangnya nggak banyak memikirkan tentang hal-hal. Aku nggak menganggap setiap hal adalah hal yang spesial. Kayak misalnya, oke, ketemu teman baru, oh hal spesial gitu. Nggak juga. Bagi aku nggak ada yang spesial, karena itu udah kebetulan terjadi. Sama sepertimu jadi juga berpikirannya. Tapi buat aku, hal yang spesial di ITB ketika aku diterima sebagai mahasiswa ITB. Oke, itu dapat nggak jawabannya dulu? Apa masih kurang? paling paling spesial itu waktu penerimaan. Ya palingan mungkin tambah kayak konteks di belakangnya atau mengapa kau merasa titik ini di ITB lebih tinggi daripada pengalaman lain di ITB. Pengalaman lain di luar ITB kan maksudnya. Ya, pengalaman Ya aku penerimaan ITB jadi masuk ITB ya bisa kehitung dong dalam bisa ITB. kehitung karena itu hal yang spesial buat aku. Udah diterima di ITB itu udah spesial banget. Dan itu Udah spesial pengalaman yang banget. sangat membahagiakan. Dan ketika menjalani di ITB, bukan berarti ya, bukan tadi aku bukan bilang tidak semua hal spesial, hanya saja hal tersebut tuh kebetulan terjadi yang memang itu udah kayak ya udah itu emang udah terjadi gitu. Misalnya dapat teman baru, misalnya dapat nilai yang bagus di ujian, itu hal yang udah terjadi gitu, hal yang memang biasa terjadi. Atau mungkin dapat nilai jelek, bisa aja hal yang spesial dapat nilai jelek. Atau mungkin nggak diterima dari jurusan yang diimpian, bisa aja hal yang spesial tergantung orang lain. Ya, Aku nggak tahu, jujur. Itu aja. nah, gak apa-apa. Iya.
Kalau memang suatu hal spesial kita bisa langsung sebutin aja. Karena kamu sebutin itu pertama berarti memang itu suatu hal yang tinggi, spesial. Jadi Ya spesial. jawaban itu mencukupi. Ya, paling tinggi daripada yang lain kayak dibandingkan dengan cari teman atau mungkin yang lain lah. Lebih tinggi lah itu Ah dari ya, ITB. saya ngerti signifikannya ya. Oke, kita lanjut. Eh, Podcast saja ya. da- ini pertanyaan ketiga. Dari kita masih ngomongin selama ITB ya. Untuk kesalahan atau kekurangan yang ingin diperbaiki. Kesalahan dan kekurangan yang ingin aku perbaiki itu Kesalahan atau kekurangan. iya benar adalah dari cara belajarku. Aku anggap itu sebagai kesalahan. Kenapa? Karena aku kebiasaan kayak main-main gitu. Misalnya kayak di kelas matematika, aku tuh biasanya ya udah kayak nggak dengerin dosen, duduk paling belakang gitu. Tapi setidaknya aku masih bisa buat ngikutinya dengan baik sewaktu ujian dan juga waktu kuis. Hanya saja ya nggak bisa dibilang sempurna banget. Dan kedepannya kesalahan yang aku perbuat itu aku bisa perbaiki. Seperti apa perbaikinya? Dengan cara mendengarkan dengan baik setiap omongan dosen dan mereviewnya ketika selesai dari kelas. Memang pernah aku lakukan, tapi hal itu nggak konsisten. Sama yang seperti kamu bilang, kita punya tujuan, tapi kadang kita nggak konsisten dengan hal tersebut. Itu sebenarnya kesalahan aku orangnya nggak konsisten. Nah, Tapi ketika sudah mendekati ujian, menggebu-gebu dah akhirnya kayak harus belajar dari awal, dari pondasinya dulu, baru sampai ke soal-soalnya. Itu jadinya, apa namanya, dampaknya. Selagi kita bisa atasi, kayak misalnya dari awal sudah belajar dengan baik, sistemnya juga udah bagus, tidur dengan baik 7 sampai 8 jam, ya mendekati ujian, kita nggak sampai terburu-buru. Jadi, oke, ujian, ya udah ujian, aman, gitu. Dapat nggak jawabannya dulu? Apa perlu? dapet. Oke, Biasanya kalau jawab sih per poin aja kayak apa kesalahannya cara belajarnya tidak fokus tidak konsisten nanti itu bikin kata-kata sendiri kalau pengen dibikin laporannya. makasih evaluasinya, makasih makasih banget. Oke. Karena kan aku ngerasa kayak oke lah, tadi soalnya cerita-cerita, jadi oke aku cerita aja gitu. Nggak apa-apa jadi bisa ngerti pemikiran kalau kita cerita itu kan ngomongan asli dari hati dari otak sih tapi dari hati kita bilang ya. Ya anggaplah dari hati anggapannya. Oke, aku jawab Oke. per poin aja nih. Siap. Oh nggak apa-apa. Kalau kamu jawabnya cerita kayak gitu, jadi yang poin yang kamu nggak sebut bisa aja saya tulis. Jadi nambah materi buat tulisannya nanti. Gak apa-apa cerita kita punya waktu. Kayaknya enggak punya, punya kita. Aduh, pertanyaan keempat. Eh, apakah ada barang yang ingin kamu inginkan sekarang? Kayak kalau kamu bisa dapat objek, sekarang kamu pengen apa? Tanpa konsekuensi, tanpa pajak dah kita bilang. Aku nggak ingin apa-apa. Aduh, Iya nggak apa-apa, itu tulis aja. Nggak aku nggak ingin konten, apa-apa. kontennya. Karena, ya aku jelasin dengan secara sederhana aja. Hidupku sederhana, itu karena ajaran orang tua aku, nggak harus berlebihan. Karena kalau kita terlalu mikir banyak tentang barang yang ingin kita beli, kita bakal bingung sendiri. Itu sih. Jadi, apapun yang sudah diberikan oleh mereka dari orang tuaku dan sudah aku pakai, ya aku syukurin aja. Aku nggak perlu mikir banyak-banyak barang yang ingin aku beli. Jadi, jawabanku ini realistis aja kan. Seperti yang udah Oh aku bilang. iya, Oke, ini sesuai dengan kebenaranku sendiri gitu. Dengan apa yang aku yakini gitu dalam hidup. Cukup. jawaban bagus. Oke, nomor 5. Oke. Aduh, harus mikir pertanyaan yang baru. Karena tadi 4 baru ngambil dari yang sebelumnya. Pertanyaan random banget juga nggak apa-apa. Ya, oh ya, random banget ya boleh ya. Ya, Ya udah. Kalau kamu ditaruh di dapur, ingredient bahan masak apa yang paling kamu ingin? random banget sih. Oke.
Iya. Jujur, aku orangnya juga gak suka masak. Ketika aku datang ke dapur, ingredient yang aku inginkan ya cuma satu sih. Karena kan aku gak bisa masak, telur. Jadi, ketika aku datang ke dapur, aku bakal masak telur. Karena aku nggak bisa Hmm, masak. Aku dari kecil biasanya tuh dimasak oleh ibuku. Ya lengkap lah iya. makanannya. Jadi kayak kebiasaan gitu dimasak oleh mereka, oleh ibuku itu. Oke, walaupun mungkin di pikiranmu sekarang aku orang yang manja, tapi sebenarnya aku kayak memang udah disediakan gitu di rumah. Ya bisa dibilang manja, bisa dibilang. Jadi ingredient yang aku inginkan telur. Oke, berarti itu 5 pertanyaan dari Anda dan 5 pertanyaan dari saya. Oke, dari saya Tinggal juga ada. foto foto stamp, Oke, timestamp. timestamp ya. Habis Oke, itu dan kita saya bisa merasa juga akhirkan. kita memang kelamaan juga, udah sampai 40 menit kalau Oh iya, direalisasikan. saya ada yang lain ini yang minta wawancara juga. Iya, nggak apa-apa. Dan saya juga senang itu, tertarik dengan argumen Anda. Oke, Ya, kalau misalnya ada waktu bebas lah mungkin kita lanjutkan. oke, lanjutkan di lain waktu ya. Oke, baik, terima kasih.